karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Kerja pelanggaran hukum atau DPR yang harusnya bikin undang-undang untuk rakyat, rapat diam-diam merupakan pelanggaran hukum. Ada campaign ini belum ambil jalan. Telak lo kalahnya, telak. Teruntuk para public figure, influencer, selebriti, semua yang mendapatkan imbalan untuk mendukung pasangan 02 di Pilpres kemarin. Gue cuma mau nanya satu hal. Kontrak kalian udah habis apa belum? Kalau misalnya kontraknya udah habis, ya bisa kali tipis-tipis ya kan, repost, retweet. Ini kan ada lagi genting. Kecuali misalnya lo masuk ke parpolnya sekalian, masuk kabinet atau masuk ke legislatif, ya udahlah ya, do your thing lah. Tapi buat teman-teman yang tidak dan kemarin memang melakukannya untuk transaksional aja, ya transaksional aja ya nggak sih? Yang kemarin kan udah lewat. Kan politik itu dasarnya kepentingan, bukan kesetiakawanan gitu. Gue rasa mereka juga nggak akan loyal sama kalian sih. Jadi kalau misalnya sekarang ngerasa nyangka gue pikir kemarin nggak akan separah ini, ya nggak apa-apa, ngaku salah aja. Orang Indonesia tuh pemaaf lagi. Tinggal bilang, aduh sorry ya, kayaknya calon yang gue dukung, gue bener-bener pikir dia akan baik, ternyata enggak. Make sense. Agak naif, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Siapa juga yang tahu akan jadi seperti sekarang. Gue rasa juga orang yang apatis pun nggak menyangka akan separah ini. Jadi belum terlambat untuk bersuara. Jadi kalau misalnya memang udah nggak ada kerjasama, udah nggak ada campaign yang lagi jalan, udah nggak ada kontrak lagi, udah nggak ada transferan lagi, yuk bisa yuk, tipis-tipis yuk. Tidak mau ngomong apa-apa, ngomong orasi, saya hanya mau memakai platform saya untuk membantu Pilpres Kamisan ini. Saya mau bercerita sedikit, ini Kamisan pertama saya. Saya minta maaf kepada Ibu Sumarsi dan semuanya bahwa butuh 856 kali dan ini baru pertama kalinya saya ikut. Saya minta maaf, dan ironisnya Kamisan pertama saya di hari di mana RUU TNI disahkan. Sangat-sangat ironis. Jadi pertama saya minta maaf kepada Bu Sumarsi, it took me this long to be here. Dan terima kasih kepada kalian semua yang menerima saya hari ini. Terima kasih. Gua Ando Vida Lopez. Gua Bintang Pradana. Dan ya ini Kamisan pertama gua, ini Kamisan berapa lu, Tang? Ketiga kayaknya. Gua ketiga. Kalau menurut kalian kenapa sih publik harus lebih peduli soal isu-isu yang dibawa sama Kamisan, termasuk RUU TNI yang baru hari ini disahkan? Gue lahir dari keluarga jurnalis yang kantornya ditutup tahun 94. Jadi gue tahu kalau misalnya TNI berkuasa itu bakal menggunakan kewenangannya seperti apa. Sama kayak lu juga dari keluarga yang aware supremasi TNI itu seberbahaya apa untuk sipil. Ya. Penting tentu. Kamisan pun di luar dari RUU TNI aja udah penting ya. Itu aja udah penting. Tapi especially today, gini, gue paham zaman sekarang orang-orang mungkin nggak peduli, right? They're focused on their lives, and it's okay. People have their own lives. Tapi mungkin mereka nggak sadar bahwa ini akan mengefek mereka. Ya, ini akan berdampak ke semua lapisan masyarakat. Semua. Mungkin nggak sekarang kalian rasanya. Soon tapi. Soon. Ya. Gimana? Don't ask me. Kalian akan sesuatu hari akan ngerasa. Jadi please, nggak. The only thing we have is our voice. And once someone takes that away from you, it's dangerous. We have nothing. Yeah. Jadi speak out. Siapapun kalian, apapun kerjaan kalian, speak out. Yes.